Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Hari ini saya akan bahas tentang pemilihan pompa ASI untuk teman-teman semuanya. Kenapa menjadi penting? Karena kadang sebagai ibu baru kita bingung nih ya, perlu nggak sih pompa ASI ini? Kalau kita lihat-lihat di sosial media, misalnya teman-teman influencer atau teman-teman kita sendiri itu biasanya merekomendasikan pompa ASI. Terus kita bingung karena pompa ASI ini banyak sekali ragamnya. Ada yang manual, ada yang elektrik, ada yang wireless, ada yang hospital grade, ada yang harganya dari ratusan ribu sampai harganya bisa mencapai jutaan. Terus brandnya pun banyak sekali. Kita perlu yang mana nih ya sebagai uh, ibu baru? Kadang kita bingung, aduh yang mana ya? Ataupun misalnya sudah punya anak, tapi bingung juga lah, zaman dulu nggak ada nih, waktu anak saya pertama nggak ada pompa yang kayak gini, perlu nggak sih saya beli lagi? Disclaimer dulu ya, saya membuat video ini tanpa kerjasama dengan brand apapun. Jadi ini video memang untuk edukasi ke teman-teman semuanya tentang pemilihan pompa ASI. So, tonton video ini sampai habis. Saya butuh nggak sih pompa ASI? Saya sebagai ibu rumah tangga ada kok 24 jam dengan bayi saya. Terus gimana? Apa saya perlu pompa ASI ini? Atau biasanya pompa ASI itu cuma untuk ibu bekerja aja? Nah, kita akan bahas ya. Jadi sebetulnya memompa ASI itu bisa dengan dua teknik. Ada dengan cara pemerahan lewat tangan, yang kedua adalah dengan alat pompa. Jadi pemerahan ini dilakukan selain ibu menyusui langsung. Kapan sih pemerahan ini diperlukan? Biasanya diperlukan saat misalnya ibu terpisah dengan bayinya. Jadi si bayi ini perlu nih ASI tambahan gitu, atau cadangan ASI. Gimana cara dapatnya ya? Berarti ibu harus memompa di luar jadwal ibu menyusui langsung gitu kan. Nah, ini juga ASI yang dipompa ini dibutuhkan juga saat misalnya ibunya sakit atau anaknya sama ibunya terpisah gitu, dalam rangka misalnya ibunya keluar kota atau misalnya ibunya bekerja, yang paling sering ya permasalahan ibu bekerja nih gitu. Jadi teman-teman semuanya, sebetulnya pemilihan cara memerah ASI ini memang diperlukan gitu. Dan pemerahan ASI itu tadi kan sudah saya bilang ada dua cara, ada yang cara merah langsung sama yang pompa. Tapi kita hari ini akan bahas tentang alat pompa saja. Nah, pemilihan teknik memerah itu sendiri, memerah ASI itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah sejak kapan bayi itu lahir. Jadi misalnya bayi baru lahir itu sebetulnya teknik memerah dengan tangan itu lebih bagus karena biasanya karena kan ASI baru lahir itu biasanya jumlahnya masih sedikit ya, mengikuti ukuran lambung bayi. Jadi kalau si ibunya pompa pakai alat pompa ya biasanya cuman menempel aja tuh ASInya, cuman ada di batas bawah si botolnya. Terus kadang ibunya suka bingung, suka galau ngelihat si air ASInya dikit. Jadi sebetulnya ya nggak apa-apa, pompanya pakai tangan, nanti di sendokin misalnya. Nah, tapi kalau misalnya pengen beli alat pompa gimana nih dok? Nah, saya akan bahas nih tentang alat pompa itu sendiri. Jadi alat pompa itu sudah didesain khusus untuk menyerupai isapan bayi. Jadi isapan bayi ini ibaratnya adalah gold standar atau standar emasnya lah, standar baku. Jadi semua alat pompa itu sudah didesain biar bisa menyerupai si isapan bayi, baik itu dari ritmenya, dari bagaimana kuatnya isapannya, itu berusaha untuk bisa menyerupai gitu ya, masih dalam berusaha karena kan memang tidak ada yang bisa maksimal untuk mengikuti ciptaan Tuhan ya.
di pasaran sendiri itu banyak banget alat pompa. Terus kita perlu yang mana nih? Itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Saya akan bahas satu per satu tentang alat pompa dan keuntungan juga kekurangannya dari segi medis juga, dari segi budget juga. Jadi biar teman-teman balik lagi nih menentukan yang mana sih yang memang cocok untuk kebutuhan saya. Jadi saat pertama kali teman-teman mau beli alat pompa, yang pertama harus dipikirkan adalah alat pompa ini tidak ada yang memang betul-betul bisa sesuai dengan semua kebutuhan ibu. Jadi itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman, baik itu juga ke budgetnya gitu. Jadi jangan memaksakan untuk kayaknya itu yang alat pompa yang itu tuh yang mahal, itu yang paling bagus. Nggak gitu juga ya konsepnya. Jadi ini kembali lagi ke teman-teman. Jika misalnya teman-teman adalah ibu rumah tangga yang butuh teknik pemerah ini sebagai cadangan, si ASI itu sebagai cadangan saja gitu, nggak harus 8 jam penuh misalnya meninggalkan bayi, ya berarti mungkin alat pompanya nggak usah yang mahal-mahal banget juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya ada budget ya nggak apa-apa, kalau mau beli juga nggak apa-apa gitu. Saya juga sebetulnya tidak melarang di bagian ini ya. Saya akan membahas dulu tentang manual pump. Jadi pompa manual itu dia tuh ada tuasnya. Jadi itu kita memerah hampir mirip dengan tangan. Kalau tangan kan kita memang menggunakan dua tangan nih. Nah, jadi si pompa ini bedanya adalah dia pakai alat dan kita nanti akan menekan si tuasnya. Nah, tuasnya ini nanti kita akan tekan, kita akan squeeze seperti ini gerakannya, dan nanti itu kekuatan perahan asinya itu akan ditentukan dengan si penggunanya. Jadi kita nggak bisa mengaturnya secara otomatis karena itu memang betul-betul usaha kita sendiri gitu. Dan ini biasanya pompa manual ini cuma ada yang satu sisi saja gitu, jadi hanya ada di satu sisi payudara, dan kelemahannya lagi ya kita harus megang nih si alat pompanya gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya biasanya pompa ASI seperti ini itu biasanya dia lebih murah harganya. Jadi kalau teman-teman lihat dibandingkan dengan elektrik, dia harganya jauh sekali gitu. Terus juga apa? Dia biasanya nggak ribet ya, karena untuk misalnya kita mau bawa bepergian itu gampang banget karena ya cuman paling segini gitu ukurannya, dan kita nggak perlu bawa casannya, kita nggak perlu bawa baterai misalnya. Dan ini bisa dilakukan jika teman-teman ya butuh pompa ini cuman untuk sesekali saja. Selanjutnya ada yang namanya electric pump atau pompa elektrik. Nah, jadi pompa elektrik ini bedanya sama manual ya dari segi elektriknya ya. Jadi dia menggunakan baterai atau listrik biasanya. Jadi dia harus disambungkan ke listrik atau dicolok dulu di cas, dan nanti biasanya kekuatan dari pemompanya itu, alat pompanya itu sudah bisa kita atur gitu. Jadi kita bisa mengatur kekuatan pompanya atau misalnya ritmenya gitu, apakah kita mau sebagaimana itu bisa kita atur di alatnya. Jadi kita bisa otomatis nih ngaturnya. Dan ini juga kelebihannya adalah dia bisa menyerupai nanti bagaimana cara bayi bisa mengeluarkan let down reflex gitu, sehingga si ASI ini bisa dikeluarkan biasanya lebih cepat. Terus biasanya keunggulannya untuk pemilihan pompa elektrik ini digunakan untuk teman-teman yang misalnya nggak cukup waktu nih untuk merah manual atau merah pakai tangan. Ya udah, jadi kita bisa, karena itu bisa dicepetin juga ya ritmenya, maksudnya kita bisa kekuatan pompanya bisa kita tinggikan sehingga nanti daya perahnya juga bisa lebih tinggi, sehingga ASI yang keluar juga lebih banyak. Dan ini banyak modelnya si electric pump ini. Jadi dia ada yang modelnya bisa digunakan untuk personal atau pribadi, ada juga yang bisa digunakan untuk multiple user, atau misalnya biasanya ini di rumah sakit ya, jadi kita bisa
sama-sama nih dengan ibu lain untuk melakukan pompa ASI ini. Biasanya alat pompa ini sudah didesain untuk bisa memompa biar beberapa kali dalam sehari. Terus biasanya juga dia itu bisa memaintain atau menjaga si supply ASI ini dalam jangka waktu yang panjang gitu, jika si ibu tidak menyusui. Jadi ini biasanya lebih cocok untuk ibu-ibu yang bekerja atau yang meninggalkan anaknya dalam waktu yang lama, misalnya karena keluar dari rumah gitu dalam rangka bepergian yang tidak bisa membawa anak. Nah itu bisa pakai ini. Biasanya dia lebih cepat nih untuk mengumpulkan ASI dibandingkan si manual. Pompa elektrik ada yang single pump, ada yang double pump. Saya akan menjelaskan dulu yang single pump ya. Jadi single pump itu dia ya cuma bisa merah di satu payudara saja. Terus biasanya dia nggak terlalu bisa untuk menjaga untuk suplai air susu ibu. Dan biasanya untuk pompanya sendiri bisa 10-15 menit lah sampai 30 menit gitu untuk sekali pemompaan. Kalau yang double pump itu kita bisa melakukan pemerahan di kedua sisi payudara. Jadi kita bisa mengeluarkan ASI dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang single pump. Terus dia juga biasanya ini bisa dipilih untuk ibu-ibu yang misalnya nggak punya waktu yang cukup banyak untuk memompa ASI. Jadi bisa dalam waktu yang sedikit tapi ASI yang keluar lebih banyak. Terus biasanya si double pump ini juga bisa nih dipilih, nanti bisa alatnya itu bisa juga dicopot, jadi bisa ya udah satu aja di satu payudara. Ada lagi yang versi wirelessnya. Jadi yang versi wireless ini lebih portable, jadi dia nggak mesti nyolok ke listrik. Terus juga kita bisa sambil multitasking ya, bisa ngerjain sesuatu lain sambil pompa ASI. Terus juga bisa sebagai option yang baik jika teman-teman misalnya nggak ada akses misalnya di tempat kerja yang kayak kecolokan tuh jauh dari meja kerja aku, ya mungkin yang wireless ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Tapi kekurangannya apa sih kalau wireless? Nah, kekurangannya adalah yang wireless ini biasanya harganya lebih mahal ya, tentunya ya, karena dia juga lebih canggih gitu dibandingkan yang elektrik yang biasa. Terus bisa juga nih kita misalnya kelebihannya adalah kita bisa pakai hands free. Jadi dia ada modelnya yang betul-betul kita nggak usah megang sama sekali sih botol asinya, karena itu udah ada alat penampungnya yang itu hands free. Ini yang wireless ini juga sekarang ada yang single pump, ada yang bisa di satu sisi saja, ada yang di dua sisi payudara. Selanjutnya adalah hospital grade. Jadi hospital grade ini itu biasanya buat teman-teman yang memang butuh banget nih untuk mengeluarkan ASI. Biasanya ini dipakai di rumah sakit. Kenapa? Karena harganya juga lebih mahal ya. Terus ini biasanya untuk teman-teman yang betul-betul butuh mengeluarkan ASI. Siapa sih misalnya yang butuh mengeluarkan ASI tanpa direct breastfeeding ya, misal teman-teman yang punya bayi prematur gitu, karena kan isapan bayi prematur juga masih kurang kencang ya gitu saat baru lahir, jadi kita butuh memompa ASI dengan alat pompa. Selanjutnya siapa lagi? Jadi buat teman-teman yang misalnya bayinya sedang dirawat, terus kita nggak boleh masuk ke kamar bayinya, berarti kan kita mesti memompa ASI nih gitu kan ya. Jadi pemompaan hospital grade pump ini diperlukan di kondisi seperti itu. Selanjutnya apa sih kelebihannya? Jadi kelebihannya dia biasanya paling cepat nih dibandingkan pompa ASI sebelumnya. Terus dia lebih efisien juga karena memang didesain khusus gitu ya untuk kebutuhan yang teman-teman yang memang butuh sekali dengan pengeluaran ASI. Nah selanjutnya dia juga efektif dan adekuat untuk menjaga suplai si ASI itu sendiri. Biasanya pengosongan payudara untuk hospital grade pump itu sekitar 10-15 menit di kedua payudara. Selanjutnya kelebihan lainnya adalah dia bisa digunakan dengan sharing ke teman-teman lainnya. Jadi karena itu bisa dipakai biasanya di hospital atau di rumah sakit itu kita bisa sambil sharing sama ibu-ibu lainnya gitu.
Dan sekarang kayaknya udah banyak deh yang sudah menyewakan hospital grade. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba ya boleh, kalau pengen penasaran gitu kan. Selanjutnya apa? Silicone breast pump. Nah, apa sih silicone breast pump itu? Jadi silicone breast pump itu gambarnya seperti ini ya. Jadi dia ini uh, termasuk desain pompa yang termasuk baru nih di dunia perpompaan. Terus sangat populer di tahun belakangan ini gitu. Terus biasanya dia ada silikon kecil dengan satu pump, dan juga bisa memompa terus menerus si ASI itu. Jadi ini biasanya cocok buat ibu-ibu yang misalnya hiperlaktasi. Jadi teman-teman yang ASINya suka ngerembes terus, misalnya sedang menyusui yang sebelah sini, terus yang sebelah sini netes gitu, yang sebelah kirinya netes, ya bisa di, terus ASINnya sayang dok kalau kebuang, ya udah nggak apa-apa, pakai aja si silicone breast pump itu. Kekurangannya si silicone breast pump ini, dia itu agak kurang untuk susu yang mengandung fat milk gitu. Nah, jadi pemilihan breast pump itu kembali lagi ke teman-teman. Dua poin penting yang mesti teman-teman pikirkan adalah kenapa saya butuh breast pump ini? Tujuannya untuk apa? Gitu, apakah memang untuk meninggalkan anak saya dalam rangka saya masih bekerja lagi, jadi saya butuh juga waktu yang sebentar untuk memompa ASI saya, atau hanya untuk cadangan ASI? Dan seberapa sering saya, faktor yang kedua adalah seberapa sering saya akan menggunakan si breast pump ini gitu. Jika misalnya cuman buat cadangan, terus kita nggak terlalu sering, atau cuman buat ya udah buat ngumpulin ASI yang sebelahnya lagi aja karena sayang kalau netes terus dibuang gitu aja, ya berarti kita nggak perlu juga beli yang elektrik misalnya. Jadi bisa pakai yang silicone breast pump. Jadi kesimpulannya adalah saat pemilihan pompa ASI itu balik lagi dikembalikan ke teman-teman semuanya. Dan pompa ASI ini diperbolehkan untuk merah ASI jika teknik menyusui misalnya tidak bisa dilakukan, atau mungkin untuk cadangan ASI. Dan juga teman-teman bisa memilih dengan menyesuaikan budget teman-teman juga ya. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang mengalami masa-masa lahiran tahap minggu-minggu awal, bisa menggunakan silicone breast pump, atau juga bisa menggunakan teknik memerah dengan tangan. Pastikan juga bahwa si alat corong ASINya ini pas dengan teman-teman, dan juga pastikan untuk terus cucinya dengan bersih setelah digunakan. Dan juga untuk pemerahannya, nanti air susu ibunya itu atau ASINya nanti disimpan di tempat penyimpanan yang memang sudah disesuaikan kegunaannya. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin yang ada pengalaman tentang pemilihan pompa ASI, mana yang lebih cocok ke teman-teman, boleh nih share di kolom komentar biar kita sama-sama sharing tentang pompa ASI apa. Barangkali komentar dari teman-teman bisa bantu ibu-ibu muda lainnya yang lagi nyari tentang pompa ASI. Dan buat teman-teman yang pengen saya bahas topik kesehatan yang belum dibahas di channel ini, boleh tulis di kolom komentar apa yang pengen teman-teman ketahui tentang kesehatan. Nanti saya insya Allah akan buat videonya. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Dadah!